Itu ngomongin ini contoh namimah. Makanya coba ente punya suami itu udah demen ya, bahkan dia pengen kawin lagi ya, udah pernah ceritanya nih, mau kawin lagi tuh, mau nggak ente bilang di sini punya kasih sayang agar supaya suami ente saya terhadap ente? Oh jelas saya mau, kata istrinya tadi itu, istrinya tuannya, saya mau. Caranya bagaimana? Caranya kalau lagi tiduran tuh suami kamu ambil pisau cukur jenggotnya. Jadi nggak usah pakai disuruh lagi dah. Ini ibarat cari perhatian daripada perbuatan suami ini. Kesenangannya apa? Ibarat seperti itu para jemaah sekalian. Yang udah disyukurin, nanti kalau dia lagi tidur nggak pakai disuruh lagi, cukur dah. Nah, udah tuh. Istrinya dibilangin begitu. Akhirnya dia bilangin lagi kepada suaminya. No, si istri ente dibilang di sini itu udah bisa pernah. Ada orang ketiga dan dia pengen bunuh ente. Kalau ente gak percaya, ente pura-pura tiduran. Kalau gak percaya, coba dah. Dia pura-pura tiduran. Begitu dia pura-pura tiduran, mengajar makan nawa. Dia pura-pura tiduran, akhirnya istrinya datang. Padahal istrinya datang tujuan pengen nyukur jenggotnya. Dia nyangka untuk membunuh para jamaah sekalian. Diambil aja itu pisau, dibunuh tuh istrinya para jamaah sekalian. Akhirnya bapaknya daripada seorang istri gak terima, dibunuh lagi tuh suaminya. Bapak daripada suaminya gak terima juga, bunuh lagi, terus membunuh antara satu dengan yang lain. Ini cerita. Makanya Nabi tadi orang yang bukan mengadu domba, yang punya dua wajah para jamaah sekalian, itu lebih berbahaya dibandingkan daripada perbuatan setan. Jadi dosanya antara manusia dengan manusia. Itu bahayanya begitu para jemaah sekalian. Maksudnya apa sih dosa manusia dengan manusia? Kalau seandainya orang meninggal dunia belum sempat minta dihalalkan, berarti ini orang apa? Sesuai dengan hadis Nabi, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga dengan qattat, aina namun orang yang suka mengadu domba. Itu ayatnya para jemaah sekalian. Di sini sampai dicontohkan demikian para jemaah sekalian. Ini kembali pokok permasalahan dibilang di sini bahwa kezaliman yang antara hubungan manusia dengan manusia seperti riba, ya, menjelekkan untuk orang lain, wan namimah, ya, namimah wa qatlun nafsi bi ghairil haq, membunuh seseorang tanpa hak. Membunuh seseorang tanpa hak ini antara manusia dengan manusia. Ini enggak sembarangan membunuh seseorang. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Orang yang membunuh daripada seorang mukmin tanpa suatu hak para jemaah sekalian, maka ganjarannya adalah neraka jahanam. Ini jelas. Makanya sampai di sini dikatakan begini, waqatlun nafsi bi ghairi haq wa akli malil haram, memakan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa darbi, memukul dibilang, wasyaqu, mencaci maki, memukul, mencaci maki, membunuh manusia, mengambil harta daripada seseorang. Ini adalah zalim antara manusia dengan manusia. Manusia dengan manusia. Bahkan dulu pernah kita ceritakan para jemaah sekalian, sampai ketika itu Imam Sufyan Tsauri, rahimahullahu taala, ketika itu mengatakan, in laqitallaha taala, kalau seandainya kamu bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kalau seandainya kamu meninggal dunia bisa ba'ina zanban, dengan membawa daripada 70 dosa. 70 dosa bima bainaka wa bainallah. Akan tetapi dosa tersebut adalah antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ketika itu mengatakan, waduh, masih lebih ringan, lebih gampang ketimbang daripada bizat bin wahidin, satu dosa bima bainaka wa bainan nas. Akan tetapi dosa tadi adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Manusia dengan manusia.
Ini satu dosa bilang di sini itu masih lebih berat. Ini 70 dosa dia bilang di sini. Itu adalah kita hubungan kepada Allah para jemaah sekalian. Ringan. Cukup dengan tobat nasuhan, dengan tobat dan nasuhan yang benar-benar para jemaah sekalian. Allah Maha menerima tobat. Tapi cara bertobatnya, kalau seandainya kesalahan kita terhadap daripada manusia, menjelekkan daripada orang lain, mencaci maki daripada orang lain, mengadu domba daripada orang lain para jemaah sekalian, dan ini harus minta maaf dulu, minta diharapkan dulu. Makanya kan alhamdulillah ada istiadat kita tuh, ya para jemaah sekalian. Kalau habis lebaran di bulan Syawal, kita datang ke saudara famili kita datang ke teman-teman kita datang ke saudara-saudara kita, saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Memaafkan berarti kita dihalalkan pada jemaah sekalian. Kita dihalalkan. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kezaliman yang ketiga di sini adalah merupakan kezaliman yang sangat berat di samping daripada yang kedua tadi. Oleh yang kedua jelas itu adalah suatu perbuatan dosa yang tidak mendapat ampunan. Yang kedua para jemaah sekalian, yang ketiga di sini yaitu zalim antara manusia dengan manusia. Ini sungguh sangat berat dibandingkan daripada zalim kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu cerita antara rajulan ketika itu sedang jalan di pasar, kemudian melihat seseorang yang ketika itu dua tangannya terputus sampai ini lengan namanya. Seorang terputus, ya tangannya terputus sebenarnya. Ketika itu manroani, dia hanya mengatakan, dibilang di sini, barang siapa yang melihat yang dibilang di sini, fisik saya dibilang di sini, fala yaslamanna ahadan, jangan sekali-kali berbuat zalim terhadap seseorang. Akhirnya tuh orang yang melihat orang itu di pasar deketin, dia bilang di sini, kata kodam untuk kita ini, dia deketin, dia bertanya, "Wah, emang cerita kamu bagaimana? Kok bisa seperti ini?" Akhirnya ceritain dulu dia tuh, begini kisahnya. Ketika itu saya melihat orang yang sedang mancing. Saya melihat orang sedang mancing. Begitu lagi mancing ikan para jemaah sekalian, ini orang dapat ikan gede banget para jemaah sekalian. Nah orang tadi yang lihat ikan gede banget dia nafsu. Dia deketin, nah itu orang tadi yang sedang dapat ikan para jemaah sekalian. Dia buat saya berkata saya, dia nggak belikan. Alasan tadi orang ini yang mancing tadi yang dapat ikan yang besar, para jemaah sekalian mengatakan, ini saya akan jual buat makan dan buat anak istri saya. Ini hasil saya mancing, kalau dia dapat ikan besar, ini saya mau jual nih buat makan anak istri saya. Dia paksa. Ambil kohar dengan secara paksa, dia pukul tuh orang para jemaah sekalian. Sehingga dia lepas, ikan dia ambil. Itu orang preman kali para jemaah sekalian. Ya. Dia ambil dah. Ketika dia ambil, jangan dibawa para jamaah sekalian, jempolnya digigit ikan, digigit. Itu kisahnya begitu para jamaah sekalian, digigit ikan. Ya, kecil banget jempolnya gitu banget tuh. Begitu pada malam harinya besok itu panas dingin. Besok lagi panas itu nggak bisa dingin. Ayah datang ke dokter. Dokter datang, kalau ini mesti dipotong anak kamu ini. Ya penyakit gula. Kalau misalnya ini begini, awal daripada penyakit itu bilang potong dokter ini. Masih panas juga, malam kagak bisa tidur. Kata dokter, potong belah sini para jamaah. Potong lagi ikutin. Mati panas juga kagak bisa tidur para jamaah sekalian. Gara-gara terikat menjalan terus sampai di sini nih. Aktif. Dokter dipotong para jamaah sekalian. Ketika itu ada orang tetangga yang tahu, dia bilang di sini, oh cerita kamu demikian para jemaah sekalian. Kalau seandainya kamu kembali itu kepada orang yang kamu ambil ikannya, kamu minta maaf, bisa dihalalkan para jemaah. Enggak seperti ini. Oh dia benar ya. Dia datang untuk ke rumah orang yang tadi yang ikan dia secara paksa diambil para jemaah sekalian. Kayak orang mengatakan, ya udah saya ambil. Ini contoh zolim
terhadap seseorang para jemaah sekalian. Dia nggak membalas tapi ikan yang membalas para jemaah. Ini cerita. Makanya dalam satu hadis yang lain para jemaah sekalian, salah seseorang dari kaum muhajirin, Nabi, ketika itu dia punya hajat terhadap Nabi ini. Rajulun minal muhajirin, jadi orang daripada kaum muhajir, lahu hajatun ilal rasul, dia punya kebutuhan kepada Nabi. Ada keluhan kepada Nabi, pengen menyampaikan ke isi hatinya dia. Wa yuridu ayyalqa'al halal, kemudian dia pengen ketemu tuh, gak pengen rame-rame dah, pengen dengan secara sembunyi saja. Nah Nabi, kebiasaan Nabi kalau tiap malam tuh suka kontrol bala tentaranya lah. Jadi bala tentara setiap malam kontrol. Begitu mau menjelang subuh selesai dari pengontrolan tadi, beliau pulang dah untuk melaksanakan daripada salat subuh dengan secara berjalan. Nah dia tahu nih di Batwa, tempatnya di Batwa itu lapang-lapang para jemaah sekalian. Ini orang datang dari mana? Begitu Nabi sedang pegang kuda para jemaah sekalian, Pak Akhwazah bihisan bin Hisab. Ini orang ambil aja tuh tangannya Nabi. Ininya tuh, apanya dibilang genggamannya tuh. Ininya apa, talinya tuh, pegangan daripada kuda tadi tuh. Direbut sama dia, pegang. Ya Rasulullah, li ilaika hajatun, wahai Rasul, saya punya hajat terhadap engkau. Kami berkatakan, Fadli, tinggalkan satu diriku. Dibilang di sini hajat ada. Ente juga nanti akan dapatin apa yang kamu hajatkan. Enggak sabar juga. Tapi kan itu buru-buru pengen sholat jamaah. Jadi biasanya itu sholat jamaah itu buru-buru bersama jamaah jamaah sekalian. Karena orang masih megang juga kalau bilang di sini. Biasanya kan kalau orang tunggang kuda kan ada becetnya. Dipecut ada, disuruh lepas. Lepas kan kuda kalau pegang talinya buru-buru pulang. Buru-buru beliau pulang. Akhirnya melaksanakan sholat dengan secara berjamaah bersama para sahabat, para jamaah sekalian. Palang apa hukum yang sholat ini? Setelah selesai daripada pelaksanaan sholat, wanita palang. Habis itu melaksanakan sholat ini, kemudian berhadap dengan para wajah dan para sahabat, ada begitu dah. Akhirnya ketika itu kami menyatakan, dan nanti jalan tuh amifan. Tapi kalau gitu, mana? Ada nggak di antara sekitar sini ada orang yang bilang di sini, yang tadi malam saya kejut? Tapi kata begitu, kami 3 kali. Kalau seandainya di antara ada rombongan para sahabat yang bilang yang tadi malam saya kejut, dibilang di sini, balik berdiri. Akhirnya ada berdiri dah. Disuruh malikot dominnya dekat sini kepada saya. Begitu dekat para jamaah sekalian, warna besuk dikasih nih pejut. Pak kasar minne pejut saya itu. Tuh Nabi begitu. Pejut saya. Tadi kan ente saya pejut. Sekarang ente pejut saya para jamaah sekalian. Tapi kata dia tuh, sampai 3 kali. Auzubillah wa rasul dibilang hujan lidah Nabi ya. Saya berlindung kepada Allah dan berlindung kepada Rasul yang untuk menjilid, untuk membalas daripada jilidan tadi kepada Rasulullah SAW. Akhirnya kalau enggak kamu mau menjilid, dibilang di sini, illa ayyafuwa, kecuali engkau maafkan tuh. Akhirnya kata seorang dari kaum muhajir, afautuka ya Rasulullah, saya maafkan kau wahai Rasul. Ya udah, kalau kau maafkan, dibilang di sini. Baru ketika itu Nabi menyatakan kepada sahabat, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kamu terhadap Tuhan kamu. Dibilang, wala yazlimu ahadun minkum ahadan, jangan sekali-kali itu orang berbuat zalim terhadap daripada sesama muslim, illa intaqamallahu yaumal qiyamah, kecuali nanti di hari kiamat akan dibalas. Gak di dunia, nanti itu banyak asal intaqam Allah dibalas. Makanya orang yang suka ngadu ayam, dia ngadu ayam. Makanya ngadu ayam, yang bukan ngadu ini, dia ngadu lagi. Kecuali orang tersebut adalah benar-benar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi itu tadi contohin tuh. Contoh Nabi mencut seseorang tadi, dibilang di sini, balas kebujukan saya, dibilang saya rindu. Kalau nggak begitu kamu maafkan saya, halalkan saya, dibilang di sini. Akhirnya dihalalkan, dimaafin, ya udah. Kalau tidak dimaafin, habis aja maaf. Tuh, ini yang saya katakan bahwa kalau seandainya zalim tadi, dosa tadi antara manusia dengan manusia. Sebagaimana tadi saya contohkan tadi, menjelaskan seseorang
mengadu domba dibilang di sini. Wa qatlun nafsi bi ghairi haq, membunuh daripada seseorang tanpa hak para jemaah sekalian, itu termasuk daripada antara dosa manusia dengan manusia. Mudah-mudahan para jemaah sekalian tidak termasuk adalah orang yang terhindar daripada perbuatan tadi dan diakhirkan daripada kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya para jemaah sekalian, mari kita bacakan suatu Fatihah. Kita niatkan pertama adalah buat guru-guru kita, saudara-saudara kita, asis daripada yang musola para jemaah sekalian. Jadi mudah-mudahan Allah terima daripada amal ibadahnya, Allah ampuni daripada segala kesalahannya, dan juga termasuk buat diri kita para jemaah sekalian. Mudah-mudahan pakai hari kita akan bacakan Allah pelihara, Allah lindungi daripada segala berbagai macam penyakit dan badan para jemaah. Allah bertahan daripada ilmu yang kita miliki, Allah bertahan daripada harta yang kita miliki, akhir daripada kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah binatul qabul bihaqqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah wal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah wa'ala ya Muhammad sallallahu Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna maghfirata awsa' min dhunubina wa rahmatika 'inda min a'malina wa la tukhayyi bi'ana taqabbal minna du'ana taqabbal minna taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Inna walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. In hadana azwajana zurriyyatana qurrata a'yun ja'alna lil muttaqina imama wa na'atina bi kulli hasanah wa la tasrifna 'ala Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada